Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia. Di sini saya ingin berbagi bagaimana cara saya mengerjakan soal latihan Excel level basic seperti yang tertera di layar tentang data pegawai yang saya temukan di media sosial X. Nah, di lembar ini sudah tersedia 3 sheet berisi soal, lembar soal, lembar data staff, dan lembar ketentuan untuk pengerjaannya. Nah, soal latihan beserta akun rujukan yang membagikan soal ini bisa dicek di description di bawah video ini supaya teman-teman nantinya juga bisa ikut mengerjakan jika mungkin berkenan. Dan saat ini sebagai informasi saja saya pakai Microsoft Excel 2016. Oke, jadi langsung aja mungkin tapi saya perlu nyalain timer dulu sebelumnya untuk mengetahui berapa sih waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakan soal ini. Oke, yang pertama mungkin kita cari menggunakan indeks dan jika perlu indeks dan match untuk gaji pokok, karena ketentuan untuk divisi jabatan, jam sospek, nama jam sospek, dan gaji pokok ini mengacu dari sheet Microsoft berikut ini yang juga udah saya copy paste special di bawahnya tabel soal di atas ini. Dan mungkin yang pertama nomor jam dulu ini bukan rumus indeks. Buka kurung, diblok dulu mulai dari Syaiful hingga kanan bawah ini, kemudian titik koma untuk Syaiful di baris pertama dan di kolom 2. Nah, lanjut di drag ke bawah. Oke, kemudian untuk divisi sama juga menggunakan rumus indeks. Buka kurung. Ini sebenarnya tadi butuh tekan F4 setelah melakukan blok pada tabel seperti ini, cuman untuk indeks ini saya rasa tidak perlu, kecuali kalau misalnya kita pakai rumus lookup dan match. Biasanya diperlukan untuk tekan F4 supaya hasilnya tidak error gitu. Ini ada di baris 1 kolom 3. Jadi gini ya, ini rumusnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung, langsung aja drag ke bawah juga, dan ini otomatis menyesuaikan. Sebenarnya ini urut dari Syaiful ke bawah kalau tidak salah sampai nomor 20 ya. Cuman diperlukan menggunakan rumus dalam pengisiannya karena nantinya supaya bisa lebih mudah ketika ada revisi itu akan otomatis mengganti gitu ya. Ini tidak diganti manual tapi langsung otomatis terganti karena rumusnya sudah pakem. Kalau misalnya datanya acak-acakan itu bisa pakai lookup, cuman katanya orang-orang rumus index match ini lebih canggih daripada rumus lookup teman-teman. Dicoba dilihat ya, cuma emang agak susah menurut saya pun juga, tapi canggih ya. Super ada untuk ini, untuk jabatan dari 1 dan kolom keempat. Sesuai ya. Kemudian untuk gaji pokok saya bilang mau cari 3A sama 3B dan NIP yang berupa gabungan dari 3A dan 3B ya, sesuai ketentuannya. Tapi di sini mungkin kita sedikit berbeda dengan rencana awal. Kita cari gaji pokok dulu pakai indeks match, karena sebelumnya saya sudah coba kalau pakai indeks saja itu tidak bisa. Jadi kita perlu mengkombinasikannya dengan rumus match gitu ya. Buka kurung, karena yang digunakan adalah data jabatan, berarti kita pakainya ini ya teman-teman. Di blok terus ini tekan F4.
buka kurung, ini ya selnya yang dipegang senior staff, terus titik koma, select kolom yang ada senior staffnya itu kolom jabatan, terus F4 lagi, F4 lagi, kemudian titik koma 0 supaya hasilnya akurat, tutup kurung untuk match, titik koma karena yang dicari itu biji pokok dan berada di kolom 3, jadinya terus 3 tutup kurung. Kalau sudah di drag ke bawah, semoga bisa. Oke, bisa teman-teman. Lanjut seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita cari 3A menggunakan rumus kelas. Karena yang diminta itu adalah 3 huruf awal dari pegawai, dan 3B itu 3 huruf terakhir dari nomor jam sostek. Kemudian untuk NIP itu gabungan dari 3A dan 3B. Jadi ada rumusnya sendiri. Saya bakalan sharing. Left ini karena yang diminta adalah 3 dari kiri, ditambahkan titik koma 3 tutup kurung, kemudian drag ke bawah. Sudah. Dan kita lanjut ke yang 3B ini karena yang diminta 3 huruf paling kanan, ini harus right. Langsung aja klik sel ini, kemudian titik koma 3 karena diminta 3 dari kanan, lalu drag lagi ke bawah kayak yang udah ya teman-teman. Kalau udah jadi kita beralih ke NIP, ini kita pakai rumus concatenate karena kita mau menggabungkan huruf ke satu kolom tanpa harus manual ya, jadi kita pakainya rumus concatenate. Kalau misalnya ini saya pikir juga mungkin bisa pakai sum, cuman saya teringat kembali kalau misalkan itu gunanya adalah menjumlahkan angka. Jadi kalau misalnya concatenate yang menggabungkan huruf bukan menjumlahkan angka, itu adalah pilihan rumus yang tepat, dan sewajarnya mau pakai ini gitu. Oke, langsung aja koma ini. Ini langsung tergabung ya, SYA 789 langsung tergabung pada satu kolom ya. Ini bisa langsung di drag, teman-teman semuanya akan ngikutin ya, sudah ya, karena Excel itu canggihnya di situ. Kemudian ini kurang JKM, JPK, JKK, JHT by count, JHT by employee. Kita lihat ketentuan yang diminta itu apa ya. Ketentuan yang diminta dari JKM itu 0,24% dari gaji pokok. Langsung aja sama dengan 0,24% dari itu perkalian ya teman-teman. Kalau yang sudah matematika dasar itu di soal aritmatika itu dari itu bisa diartikan langsung sebagai perkalian. Jadi langsung saja 0,24. Ini makanya kalau saya bukan dari 2 kali 2 itu buat dirumus ya. Kemudian untuk dirumus itu bisa pakai titik koma atau koma ya, tapi tergantung komputer atau laptop kalian mintanya titik koma atau koma. Kalau di sini saya mintanya titik koma. Di sini udah langsung muncul ya, jadi langsung aja drag ke bawah, dan ini currency-nya udah langsung rupiah. Ini rupiah Indonesia. Saya nggak tahu kenapa gini, mungkin default dari file soalnya ya, dari yang buat. Terus kalau untuk JPK itu jika gaji pokok sama atau lebih dari 1.250.000 maka akan dibayarkan iuran JPK sebesar 1.250.000. Dari ini bacanya dari, tapi di sini ketentuannya baik banget, langsung dikasih tanda perkalian di Excel ya, bintang 0,3%. Dan jika gaji pokok kurang dari 1.250.000 maka iuran JPK bisa ditulis dengan 0. Kalau gitu kita langsung aja masukin sesuai bahasanya ketentuan tadi ya.
Jadi kalau misalnya sorry tadi saya agak lupa kayak gaji pokok ya. Kalau misalnya ya pokoknya mas kelupaan bentar. Gaji pokok terus lebih dari sama dengan tulisannya begini ya, 1.250.000 kita bisa tulis untuk di rumah 125E4. 125E4 ini berarti adalah angka 125 yang di belakangnya ada 40. Itu kan bisa dibaca 1.250.000 ya gitu. Terus di koma langsung aja ini kalau misalnya dari itu ya, dia bayar iuran 425 4 bintang 0,3% titik koma. Karena tadi kalau misalnya tidak lebih dari sama dengan 1.250.000 dia 0 ya, JPK nya 0. ini asal didapatkan. Terus untuk JPK JKK ya, karena JPK tadi udah down, lanjut ke JKK 0,3% dari gaji pokok. Langsung aja masukin rumusnya, karena kalau ini tuh langsung jadi gaji pokok. JHT by COM ini 3,7% dari gaji pokok. Nah yang ini jauh lebih besar ya namanya daripada ini. Langsung aja drag ke bawah langsung. JHT by employee ini 2% dari gaji pokok. Ingat ya gaji pokok ya, 2% ya teman-teman tadi. Kemudian untuk totalnya langsung aja guys, ini kita perlu nyari total juga, saya pelan lagi yang diminta sampai pakainya dari atas ke bawah. Oke, jadi tadi tuh ada kesalahan teknis karena bisa error karena formatnya tuh nggak sama. Tadi formatnya itu beda. Ini kan accounting ya, sementara ini number. Ini kan aku udah ubah tadi. Sebelumnya kalau nggak salah tuh general gitu, makanya kalau bisa hashtag banyak kayak gitu. Kita ini jadiin number aja ya, biar kelihatan gitu teman-teman angkanya. Soalnya aku tuh udah pakai sum ya, makanya aku heran aku tadi sudah pakai sum tapi nggak keluar angkanya atau karena formatnya beda. Jadi itu adalah kesalahan teknis yang umum. Sum K5 sampai K24 bacanya kayak gitu, ketemu. Lanjut sum dari sini ke atas itu bisa juga 7.500 ya, ini yang ini
paham. Sorry. Ini mana ya? Ini kelompok. Oke, jadi ini total keseluruhannya ya, yang ada di bawah warna kuning ini adalah total dari keseluruhan biji pokok, JKM, JPK, dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah, ini disuruh saya lagi guys, hitung total JHT by compel divisi dengan menggunakan pivot table, dan hitung juga total JHT by compel jabatan dengan menggunakan pivot table. Oke, ini aku hapus dulu ya, karena ini sudah tidak digunakan. Kita hapus dulu pakai delete dan entire row. Kemudian di sini kita sorry ini nggak bisa guys, ternyata kalau misalnya dihapus ya, karena referensinya tuh di situ. Jadi mungkin kita blok buku yang ini. Satu tabel gini kita blok, terus insert pivot table di new worksheet aja ya. Ini adalah lembar baru untuk buat table yang per divisi. Ini dulu kan ada yang salah dan tidak dibaca. Oke, ini adalah pivot table yang sudah jadi dan udah direvisi lebih baik daripada yang sebelumnya, karena sebenarnya itu saya nggak masukin jabatan dan divisi di filter. Karena kalau misalnya kita masukin jabatan dan divisi di filter ini akan lebih mudah. Contohnya seperti ini, kita bisa langsung lihat ini. Untuk junior staffnya ini berapa, kemudian top manager kan Ibu Evi Susanti aja gitu, kita bisa lihat lebih mudah gitu teman-teman. Gitu sih enaknya pakai pivot table. Oke, jadi kita selesai mengerjakan ini. Kurang lebih ada di 21 menit 36 detik. Walaupun video ini mungkin akan berdurasi lebih panjang lagi. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kalian masih bingung, sebentar aku jelasin lagi. Untuk ini itu tadi tinggal di track aja masing-masing. Kalau ini yang saya butuhkan di baris itu ada nama pegawai dan NIP-nya.
buat keterangan aja, ini di drop aja langsung ke sini. Terus untuk values-nya ini kan yang dicari kan, kebetulan yang diminta itu sama dari jabatan dan divisi, yaitu sum of JHT by company atau JHT by firm. Jadi yang ada di values cuma JHT by company gitu ya, ini nggak usah karena tidak diminta. Kemudian untuk yang filters ini biar lebih gampang aja, biar kita nggak bikin pivot table 2 kali, jabatan dan divisi dimasukin ke sini biar bisa melakukan filter secara langsung gitu ya. Jadi kayak yang tadi sudah dicontohkan pakai ini, jadi bisa langsung dilihat gitu, ketahuan. Oke, berarti ini sebenarnya mohon maaf ini tadi belum diubah divisi dan jabatan karena ini sudah mencakup sekali. Sorry nggak cukup ternyata teman-teman. Mungkin bisa di ini ya, belakangnya nggak usah, untuk lewat aja. Ini pivot, sheet pivot JHT untuk divisi dan jabatan. Oke, aku mau dekor dulu. Untuk ini mungkin biar lebih bagus. Sorry teman-teman. Jadi segitu dulu teman-teman untuk pengerjaan tes Excel basic tentang data pegawai kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Kalau misalnya kalian suka bisa like dan komen mungkin. Thank you.